Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izzah Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir menemani adik-adik yang ada di rumah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke sahabat beliau, ke kerabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Baik adik-adik, gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik, di hari yang berkah ini, hari Jumat, kami fikih mengingatkan untuk adik-adik agar kita senantiasa bersemangat dalam mengamalkan amal-amalan sunnah di hari Jumat. Di pertemuan sebelumnya, Ami Fikih sudah mengingatkan bahwa dianjurkan kita membaca Quran Surah Al-Kahf. Quran Surah Al-Kahf. Apa keutamanya? Kita sudah pernah jelaskan bahwa man qara'a surat Al-Kahf lailatal jumu'ati adha'alahu minan nur fiha bainahu wa baina al-baitil atiq. Siapa yang membaca Quran surah Al-Kahf di malam Jumat, maka dia akan diberikan cahaya antara dirinya dengan al-baitil atiq, yaitu Ka'bah. Itu keutamaan yang pertama adik-adik. Kita akan diberikan cahaya dari sini tatkala kita membaca, dari sini sampai ke Ka'bah. Keutamaan yang kedua, man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil jumu'ah. Siapa yang membaca Quran surah Al-Kahf di hari Jumat, di siang hari Jumat, maka adha'alahu minan nur ma bainal jumu'atain. Maka dia akan disinari oleh cahaya selama 2 Jumat. Di antara dua Jumat. Masya Allah. Jadi ini keutamaan adik-adik. Adik-adik bersemangatlah membaca Quran surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi. Maka adik-adik akan mendapatkan pahala berupa cahaya yang kita tidak tahu bagaimana bentuk hakikat dari cahaya tersebut. Masya Allah. Dan seperti Syekh Al-Albani menganggap hadis ini derajatnya adalah sahih sehingga bisa kita amalkan. Di antara amalan yang lain adik-adik, selain membaca Quran surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi, kita senantiasa bersolawat, memperbanyak salawat kepada Nabi kita, baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik. Mungkin itu saja adik-adik pembukaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik dan kita akan lanjutkan ke kisah berikutnya. Yang sebelumnya Ami Fikih sudah menjelaskan bahwa Nabi Musa mendapatkan 2 mukjizat. Kita akan lanjutkan kisah Nabi Musa. Kali ini tema kita adalah bagaimana dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zamannya Fir'aun. Dan kali ini beliau berdakwah tidak sendirian. Berdakwah bersama saudaranya Harun. Masya Allah. Bersama saudaranya Harun. Maka ada satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan bagaimana dakwahan Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Perlu diketahui adik-adik bahwa Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya harus disembah oleh orang-orang yang ada di sana. Dia sudah berkuasa di negeri Mesir. Sehingga menganggap, oh kalian harus tunduk dan patuh kepadaku. Kalian harus menyembah kepadaku.
kalian harus menganggap aku adalah ilah sesembahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah ini, hal ataka haditsu Musa. Sudahkah tahu engkau kisah tentang Nabi Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Tatkala Rabbmu ya, memanggil Musa di Al-Muqaddasi Tuwa, di lembah Tuwa yang sebelumnya kita sudah pernah ceritakan adik-adik, di tempat yang suci. Ada gunung, Nabi Musa melihat ada api di sana. Kemudian Nabi Musa ke sana dan tiba-tiba ada yang memanggil. Allah yang memanggil. Seperti itu adik-adik. Kemudian Allah lanjutkan, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa kepada siapa? Kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Subhanallah. Sudah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk bertobat? Adakah keinginanmu wahai Fir'aun? Engkau mau menyucikan dirimu? Kau ini sudah melampaui batas. Masya Allah. Kata Musa seperti itu adik-adik. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau akan aku tunjuki, akan aku kasih hidayah untuk menuju ke jalan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padahal dia Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Tapi Musa bilang ada Tuhan lagi. Masya Allah. Seolah-olah ada Tuhan selain aku. Ini seperti itu adik-adik. Fir'aun menganggap dirinya seperti itu. Maka fa'arahu al-ayat al-kubra. Fa'arahu al-ayat al-kubra. Maka Nabi Musa memberikan mukjizatnya, memperlihatkan mukjizatnya kepada Fir'aun. Dan mukjizat tersebut pernah kita kisahkan di pertemuan sebelumnya di Quran surah Al-Qasas adik-adik. Di Quran surah Al-Qasas, ya, bahwa Nabi Musa punya tongkat yang nanti akan digunakan untuk melawan penyihir-penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun. Tongkatnya nanti berubah jadi ular. Satu mukjizat lagi, tangan Nabi Musa akan keluar cahaya putih adik-adik. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa burhanan atau dua mukjizat ini digunakan untuk tatkala engkau berdakwah kepada Fir'aun nantinya. Masya Allah. Dan tentunya adik-adik yang didakwahkan oleh Nabi Musa ya adalah dakwah tauhid. Bahwasanya semua dakwahan para nabi dan rasul adalah mendakwahkan agar mereka menjauhi at-taghut, menjauhi sesembahan selain Allah. Nabi Musa diperintahkan Allah agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, maka berdakwah dengan orang yang seperti ini sulit adik-adik. Makanya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada yang menemani diriku untuk bisa berdakwah kepadanya. Yang menemani siapa? Yaitu Nabi Harun alaihissalam. Sudah pernah kita jelaskan sebelumnya adik-adik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah seperti itu adik-adik tentang kisah Fir'aun, tentang kisah Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Akan tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah fakadzdzaba wa 'asa. Fir'aun dan juga orang-orang yang mendukung Fir'aun kadzdzaba wa 'asa, mendustakan Musa, Harun dan yang lainnya. Mendustakan dakwahan agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asa, dan bermaksiat dan mendurhakai orang-orang tersebut. La haula wala quwata illa billah. Bahkan
Padahal dakwahan Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dakwahan menyeru kepada kemurnian adik-adik supaya bertobat. Di tafsir, Fir'aun ini tahu, oh ajaran Musa dan Harun ini benar. Akan tetapi karena kesombongan adik-adik sehingga dia nggak mau menerima dakwahan mereka. Padahal mereka mendakwahkan dengan cara yang lembut. Dalam ayat yang lain, Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah perkataan yang lembut, perkataan yang baik kepada Fir'aun. Subhanallah. Perkataan yang baik, perkataan yang lembut kepada seburuk-buruk makhluk, kepada makhluk yang menganggap dirinya Tuhan. Subhanallah. Kepada makhluk yang menganggap dirinya Tuhan. Maka bagaimana kok bisa loh Allah sudah menyuruh mereka berlemah lembut kepada Fir'aun, ya. Akan tetapi tetap hidayah tidak bisa dibeli adik-adik. Hidayah tidak bisa dibeli. Makanya dalam beberapa potongan kisah dari Fir'aun ini, dakwahan Nabi Musa dan Nabi Harun ini ada hidayah yang akan kita ambil nanti di situ. Ada penyihir yang mereka langsung memeluk ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka masuk ke dalam Islam secara kafah dengan menerima karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik adik-adik, mungkin kita akan bisa ceritakan lebih detail tentang bagaimana kedurhakaan Fir'aun kepada Nabi Musa, juga bagaimana seluk-beluk atau berjalannya mukjizat Nabi Musa nantinya kita akan ceritakan di lain kesempatan insyaallah taala. Kita akan ambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, bahwasanya dakwahan seluruh nabi dan rasul adalah mendakwahkan tauhid. Seluruh nabi dan rasul, dakwahan pertama adalah dakwah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu penting karena dengan kuatnya akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala turun syariat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal mengikuti. Mereka sudah cinta kepada Allah, maka mereka akan mengikuti syariat-syariat yang ada di bawahnya. Bahkan tidak sempurna, tidak akan diterima amal seorang hamba jika tauhidnya rusak, jika tauhidnya kurang. La haula wala quwata illa billah. Pelajaran yang kedua, adik-adik, bahwasanya berdakwah itu hukum asalnya lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun, seburuk-buruk makhluk ini, dengan ucapan yang lemah lembut. Masya Allah. Padahal dia berdakwah kepada seburuk-buruk makhluk. Kepada makhluk yang menganggap dirinya Tuhan. Maka bagaimana dengan tatkala kita berdakwah kepada orang-orang yang masih menganggap Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai sesembahan, justru lebih lembut lagi dakwahan kita. Dakwahan kita harus lembut adik-adik. Ajakan kita harus lebih lembut. Maka kita berusaha tatkala kita mendakwahi kepada orang-orang, mendakwahi kepada kerabat, kita berlemah lembut. Kalau seandainya kepada seburuk-buruk makhluk aja Allah memerintahkan berlemah lembut, bagaimana dengan orang-orang yang masih menganggap Allah sebagai ilah? Tentu lebih lemah lembut lagi kita tatkala mendakwahkan kepada mereka. Mungkin ini adik-adik dua pelajaran yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang ada di rumah, dan ada yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang salah dari godaan syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV, bersama membangun akhlak mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik kembali lagi di acara Izahkit, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kami bisa kembali hadir menemani adik-adik yang ada di rumah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik, gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani bersama Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu taala. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tayyib. Semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca Quran surah An-Nazi'at dari ayat 21 dan sampai selesai insyaallah taala. Karena sebelumnya kita sudah membaca Quran surah An-Nazi'at dari 1 sampai dari ayat pertama sampai yang ke-20. Dan seperti biasa setelah Ustaz Abdul Qadir membacakan Quran surah An-Nazi'atnya, kami persilakan adik-adik untuk bisa berinteraktif bersama kami di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda di 0821 8062 3333. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan Ustadz Abdul Qadir hafizahullah taala untuk membaca Quran surah An-Nazi'atnya Ustadz. Fayatafadhal mashkur. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan. Fika barakallah. Taib itu adik-adik bacaan dari Ustadz Abdul Qadir, Quran Surah An-Nazi'at dari 21 sampai selesai. Tiba saatnya kami persilakan buat adik-adik untuk berinteraktif membaca Quran Surah An-Nazi'at. Silakan adik-adik hubungi kami di 0821 80 62 3333. Ya, ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Halo, Ustaz? Iya. Iya, dengan siapa di mana? Saya kecilin dulu. Ya. Iya. Halo. Baik, iya. Kalau boleh tahu dengan siapa di mana? Dengan Bapak Murodin di Pringsewu. Masya Allah, dengan Bapak Nurodin di Pringsewu. Masya Allah. Oh iya. Sepertinya Mau daerah nanya ini, Lampung. Tat. Iya. Mohon maaf Bapak, untuk acara kali ini dipersilakan untuk membaca Al-Quran bagi anak-anak. Belum Oh bisa ya. membuka Ya, tananya sesi ini pertanyaan Ustaz. masalah bacaan Al-Quran. Ya. Iya Bapak, anaknya ada di... Kalau ada orang baca Al-Quran, itu yang mendengar. Baik. Iya. Iya, terputus Ustaz. Baik, terputus. Masya Allah. Iya, dengan Bapak Nurodin, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi, dan kami ingatkan bahwa Izah Kid adalah acara khusus untuk anak-anak. Jadi yang mau membaca silakan bagi anaknya atau anandanya atau adindanya untuk bisa membaca atau ikut berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Dan tidak membuka sesi pertanyaan Ustaz. Iya. Kecuali anak-anak yang mau bertanya, seperti itu. Kami persilahkan. Oke, kami masih persilakan buat adik-adik untuk bisa berinteraktif bersama kami. Silakan adik-adik hubungi kami di 0821 80 62 3333. Kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dengan adik siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan adik siapa di mana? Adik Nuri. Adik Nuri. Masya Allah. Barakallahu Sudah asing fiik. lagi ya. Iya, kalau adik Nuri ini sudah biasa Iya, Masya menyapa Allah. kita di hari Sabtu, Ustaz. Masya Iya, Allah. Masya Allah. Adik Nuri, kalau boleh tahu sekarang kelas berapa ya? Halo, masih tersambung? Kelas 5. Iya, Masya Kelas Allah. 5, Kelas 5, Masya Allah. Oke, Adik Nuri, pada kesempatan kali ini kita akan membaca Quran Surah An-Nazi'at dari 21 sampai selesai. Adik Nuri mau... Masya Allah. Insya Allah. Qadarullah masya'afah. Ya, terputus. Atau bisa juga misalnya dia pengen Iya, baca dari boleh, awal boleh. juga Iya, dipersilakan, boleh. enggak masalah. Oke, kalau mau bergabung lagi silakan hubungi kami di nomor yang sama di 0821 80 62 3333. Kalau dengan Adik Nuri tadi Ustaz, kita sudah terbiasa dengan beliau, kita sering bertemu berinteraktif di hari Sabtu. Masya Allah. Kita acungi jempol lah untuk partisipasinya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kami masih persilakan buat adik-adik untuk bisa menghubungi kami di nomor yang sama 0821 80 62 3333. Baik, kami masih menunggu. Iya.
Ya, silakan. Ya, kami masih persilakan buat adik-adik untuk bisa menghubungi kami di 0821 80 62 3333. Tetap semangat yang jelas untuk membaca Al-Quran. Ya. Baik, kami masih menunggu adik-adik yang ada di rumah untuk bisa menghubungi kami di nomor yang sama 0821 80 62 3333. Adik-adik tidak usah takut untuk membaca Al-Quran karena setiap kali kita membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan adik siapa di mana? Ade Alena Alena, di mana adik Alena? di Jambi. Di Jambi. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, adik Alena kalau boleh tahu kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, adik Alena sudah siap nih? Ustaz, maaf, ini maunya atorik. Oh, atorik. Anaziat. Boleh. Iya, nggak Ya, apa-apa. boleh. Iya. Masya Allah. Atorik mau baca dari ayat berapa sampai berapa? Semuanya. Masya Masya Allah, Allah. semuanya. Silakan ya. Kami persilakan buat adik siapa tadi Ustaz? Alena. Alena, Masya Allah. Adik Alena kelas 2 SD dari Jambi untuk membaca Quran surah At-Tariqnya. Silakan adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala rojaihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i zatir raj. Wal ardi zatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bilhaz. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Alena yang ada di Jambi sudah membaca Quran surah At-Tariq. Masya Allah. Pertanyaan, adik Alena sudah hafal ya Quran surah At-Tariq? Udah. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti ini langsung dihafalkan ya, membacanya di luar mushaf. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, itu tadi Ustadz bacaan Quran surah At-Tariq dari adik Alena. Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya. Baru kelas 2 SD ya. SD. Alhamdulillah, ini udah termasuk luar biasa sekali. Masya Allah. Dari bacaannya ya alhamdulillah bagus, walaupun ada sedikit ini ya, ada ujung-ujung seperti wasama idzatir raj tadi mungkin agak sedikit kurang, tapi tidak ada masalah ya. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bagus lagi. Masya ya. Allah. Ya. Apalagi nanti kalau pertemuan berikutnya dihafal lagi surat apa surat kita tadi, surat Naziat ya. Masya Allah. Itu mungkin bisa jadi hafalannya baru sampai di sini. Iya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan adik Alena ya.
agar bisa menyelesaikan Makasih, surat Ustaz. ya Masya 30 kalau bisa sampai selesai. Iya, Masya Amin, Allah. ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan buat ya. masukannya buat adik Alena yang ada di Jambi, Masya Allah. Oke, adik Alena ada kirim-kirim salam? Kirim-kirim. Teman-teman Al-Azhar. Teman-teman di Al-Azhar. Dari Al-Azhar ya. Masya Allah. 57. Ya. Ada lagi adik Alena? Guru. Iya. Bapak Ustadz. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi? Udah. Udah, Masya Masya Allah. Allah. Iya, semangat ya. Ya, Kita semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron jazakillahu khairan buat adik Alena yang ada di Jambi. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita ucapkan syukran jazakumullahu khairan buat para pemirsa Izzah TV yang sudah menyaksikan acara kali ini, dan juga kami informasikan buat adik-adik semuanya bahwasannya Izzah Kids tampil atau program acaranya mulai hari Jumat jam 16.30 waktu Indonesia Barat, yaitu pindah jam tayang dari yang sebelumnya hari Sabtu pindah ke hari Jumat dan berlaku seterusnya insya Allah Ta'ala. Dan nampaknya kita cukupkan pertemuan kita kali ini, Ustadz. Tidak apa-apa. Ya, karena ada kita terkendala waktu, Ustadz. Masya Allah. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita ucapkan syukran jazakumullahu khairan buat Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala yang sudah berkesempatan hadir di studio Izzah TV. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan. Dan Amin Fikri mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan mohon dimaklumi ya adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik yang ada di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia.